Halo semuanya, selamat datang kembali di Wonder Indonesia. Kita berada di pinggir Kali Ciliwung, tepatnya di area Kebon Baru. Di seberang sana itu adalah inlet ataupun mulut terowongan air yang akan mengalirkan air Kali Ciliwung yang berlebih menuju ke Kanal Banjir Timur ataupun KBT. Tampak petugas sedang membersihkan sampah-sampah yang tersangkut di bagian penyaring pada saat akan menuju ke pintu air. Untuk melihat sambungan dari sisi Kali Ciliwung inlet menuju ke arah Kanal Banjir Timur outlet, dapat kita perhatikan gambar yang ada di sini. Ada sodetan ataupun terowongan di bawah tanah yang dibuat untuk menyalurkan air pada saat volume air Kali Ciliwung tinggi menuju ke arah KBT. Dua terowongan. Nah, sisi inlet sendiri itu ada di Bidara Cina, sedangkan sisi outlet ada di sekitar Kali Cipinang ke arah Kanal Banjir Timur. Terowongan tersebut melewati Jalan Otista 3 ya, namun ada di sisi bawah. Diameter dari terowongan adalah 3,5 meter dan apabila orang masuk ke dalamnya masih banyak menyisakan ruangan. Air yang dapat dilewatkan di sini kapasitasnya adalah 60 meter kubik. Nah, Kali Ciliwung sendiri yang sudah dilebarkan, yang sudah dinormalisasi punya kapasitas 600 meter kubik. Tadinya pada saat Kali Ciliwung menyempit, kapasitas tampung sungai adalah 200 meter kubik. Jadi sudah meningkat 3 kali lipat dengan adanya pelebaran sungai dan juga pengerukan. Ini merupakan video yang sempat diambil sehari setelah diresmikan sodetan Ciliwung oleh Pak Presiden. Namun karena hari ini kita tidak bisa melihat dari atas, kurang lebih aliran airnya adalah masuk melalui pintu air tadi, lalu mengalir di kanal ini, serta diteruskan melalui dua terowongan di bawah tanah menuju ke arah sini. Dan ini adalah posisi outlet ya. Outlet itu berada di sekitar Kebon Nanas, di mana tersambung dengan bagian Kali Cipinang yang dari arah Makassar atau Kecamatan Makassar. Nah, dua terowongan tersebut persis berada di sekitar area ini. Itu dia. Bagaimanakah kondisi Kali Cipinang dan juga Kanal Banjir Timur setelah dialirkan air dari arah Bidara Cina? Nanti kita akan lihat di video belakang. Di sini kita sangat dapat melihat perbedaan antara area yang sudah ditanggul di mana kita berada, yaitu Kebon Baru, dan area yang tidak dilakukan pembuatan turap, kemudian belum dilebarkan ya. Di sana rumah-rumah masyarakat yang berada di pinggir Kali Ciliwung terendam air. Nah, sebenarnya di samping dari tanggul ini, rumah-rumah masyarakat juga cukup rendah. Kita bisa lihat dari gang yang ada tuh di bawah. Bila tanpa tanggul ataupun turap yang dibuat di sini, maka air Kali Ciliwung yang ada di samping sudah dipastikan dapat masuk ke dalam rumah-rumah warga yang tadi. Jadi dengan ini kita dapat melihat secara jelas fungsi dari normalisasi, kemudian juga pembuatan tanggul dan turap dalam menahan air masuk ke rumah warga, melindungi warga yang ada di pinggir kali. Di bagian belakang rumah warga, persis di samping sisi dari inlet sodetan, sudah ada yang terendam di bagian depan ya. Seperti yang ada di seberang. Tentunya kita mengharapkan program normalisasi, pembuatan tanggul, pelebaran kali dapat terus dilanjutkan untuk area-area yang belum dilakukan. Hal itu dapat mencegah naiknya air ke rumah-rumah masyarakat yang ada di pinggir kali. Ditambah lagi kemungkinan bisa dilanjutkan dengan program relokasi warga dengan menyiapkan hunian vertikal. Bagian bawah ujung dari inlet sodetan yang ada di sini sudah mulai terendam air karena memang air semakin tinggi.
Biasanya di bagian bawah sana ada lantai yang bisa dijadikan sebagai jalan ataupun untuk melewatkan alat-alat seperti ekskavator kecil dalam hal melakukan maintenance, perawatan, ataupun mungkin ada penggalian. Sampah-sampah tersangkut di bagian filter ataupun penyaring menjelang ke pintu air sodetan ya di bagian inlet. Sebenarnya di pinggir dari turap ini ada jalan kecil ya di bagian bawah, hanya saja tertutup oleh permukaannya oleh air yang sudah semakin tinggi. Terdapat satu bot ya, mungkin bukan bot tapi pelampung-pelampung yang disusun untuk menjadi sebuah kapal kecil, dikasih mesin ya, mesin tempel, kemungkinan untuk mobilitas para pekerja ataupun petugas yang ada melihat area sekitar sodetan. Di bagian pinggir Jalan Kebon Baru di sini tadinya juga ada sisi bawah yang bisa dimanfaatkan warga untuk turun menjelang ke arah sungai ya, ataupun Kali Ciliwung, namun sama tertutup oleh air. Dan kita juga sempat melihat bagian bawah tersebut biasanya ada sampah-sampah ya di sana, kemudian ada tempat membakar sampahnya. Tidak begitu banyak sampah-sampah besar ya kalau kita perhatikan di sini, karena ternyata sudah ada beberapa lokasi dilakukan penyaringan. Di seberang sana ada tiang-tiang warna hitam, kemudian ada pagar yang di bagian atasnya. Tadinya kita mengira itu adalah filter ataupun penyaring sampah, namun ternyata itu adalah tempat untuk memantau air bagi petugas. Lalu di bagian bawahnya, karena ada tiang-tiang, sampah-sampah tersangkut di sisi bawah. Area sodetan bagian inlet ataupun outlet memang tidak boleh dimasuki saat ini oleh masyarakat, mungkin untuk keperluan dari operasional sodetan ya, kebersihan, keamanan, serta kelancaran dari mengalirkan air menuju ke arah KBT. Saat ini airnya sudah masuk menuju ke arah pintu air, namun karena banyak sampah, kemudian mungkin pintu airnya tidak dibuka dengan lebar, mungkin tidak sepenuhnya ataupun tidak semua dari terowongan terisi oleh air, karena kalau kita perhatikan terowongannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan air, mungkin sepertiga atau seperempat. Sebenarnya Jakarta tidak begitu mengalami hujan cukup lebat ya, hanya hujan mungkin sebentar, namun hujan yang sangat lebat terjadi di bagian area sepanjang aliran sungai atau das, kemudian area yang ada di Kota Bogor. Biasanya apabila ditambah dengan hujan yang ada di sisi puncak ya, akan membuat air volumenya meningkat lebih tinggi dari ini. Nah, bila kita perhatikan permukaan air yang ada di sini, kemudian kita perhatikan jalan yang ada di samping nantinya, maka apabila tidak ada tanggul, bisa dipastikan jalan dan permukaan air, jalan kendaraan yang ada di samping kanan kita akan hampir sama dengan permukaan air. Di seberang terdapat banyak truk ya ternyata yang parkir, beserta ada alat-alat berat berupa ekskavator. Jadi air yang dialirkan menuju ke Kanal Banjir Timur adalah air yang mungkin masih mengandung tanah, lumpur, tetapi sudah lebih bersih ya karena sampahnya sudah disaring. Hanya saja memang nantinya perlu perawatan dari tunnelnya sendiri agar tidak penuh oleh endapan-endapan lumpur. Baik, kita sudah berada di sisi Kali Cipinang yang tersambung dengan Kanal Banjir Timur,
di sini airnya ternyata meningkat ya, hanya saja tidak signifikan karena memang kanal banjir timur ataupun Kali Cipinang dibuat cukup dalam dan dilebarkan. Itulah fungsinya untuk melakukan pelebaran kali, kemudian pengerukan sehingga kapasitas dari kali untuk menampung air menjadi lebih banyak dan lebih baik. Tampak di bagian bawah airnya berbeda dengan air yang sempat kita lihat sebelumnya di sekitar Kali Cipinang ini. Air di sini sudah mulai air yang coklat, tadinya airnya agak hitam ya. Air hitam itu air dari Kali Cipinang Makassar yang mengalir ke arah KBT. Kemudian saat ini airnya bercampur dengan mungkin tanah dan lumpur dan merupakan air yang keluar dari sodetan. Ada satu orang petugas yang berjaga di sini juga menginformasikan hal yang sama. Permukaan air naik, kemudian ini adalah air yang keluar dari terowongan sodetan di sana. Kita tidak bisa masuk ke arah dalam untuk melihat lebih dekat dikarenakan memang areanya restricted ya. Nah, di ujung sana kita bisa lihat lagi arus air agak lebih kuat ya dibandingkan dengan sebelumnya dan permukaannya juga jauh lebih tinggi. Air berwarna coklat mengalir ke arah sini menuju ke arah Kanal Banjir Timur. Bagian bawah dari Kali Cipinang yang ada di sini adalah beton tadinya. Namun saat ini dibongkar, dihancurkan betonnya serta diperdalam. Nah, permukaan air itu pada saat sudah diperdalam, sudah dilebarkan, turun 2 meter. Jadi kapasitas tampung kali yang ada di sini naik. Ini adalah Kanal Banjir Timur yang tersambung dari area jembatan yang kita berdiri. Airnya juga berubah ya. Tadinya air berwarna hitam, saat ini air berwarna coklat. Tampak di bagian samping kiri kanan itu ada batas permukaan air di sana, dan tadinya permukaan airnya adalah setinggi itu, sekarang turun kurang lebih 2 meter. Semoga banjir dapat berkurang meskipun tidak hilang. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.